Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti tes UTBK gelombang kedua, silakan teman-teman untuk tetap semangat, tetap latihan soal-soalnya. Semoga nanti ketika tes, teman-teman bisa mengerjakan semua soalnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal TKA Fisika sesuai dengan FR gelombang 1, di mana tipe-tipe soalnya itu kita ambilkan dari bocoran materi yang sudah keluar di gelombang pertama kemarin. Nah, tapi ini bukan soal aslinya, melainkan tipenya hampir sama. Teman-teman silahkan pahami konsepnya, pahami cara mengerjakannya. Nanti kalau tidak salah soalnya itu hampir seperti itu, gitu ya. Sebelum kita mulai membahas soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja soal yang pertama. Grafik lurus sebuah benda diperlihatkan seperti gambar di bawah ini. Kecepatan rata-rata benda tersebut antara T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 2 sekon adalah berapa meter per sekon gitu ya. Nah, di sini ada kecepatan, berarti ini ada hubungannya dengan perpindahan. Karena yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata atau V bar, itu sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahan itu sama dengan S2 atau posisi akhir dikurangi posisi awal atau S1 per selang waktunya, berarti ya T2 min T1. Nah, dari grafik ini, karena yang ditanyakan dari T0, berarti di sini T0 sampai T2-nya ini. Nah, kita masukkan nilainya, S2 yaitu posisi ketika T-nya sama dengan 2. Berarti ini yaitu nilainya 6 dikurangi posisi satunya yaitu 2 per T2-nya adalah 2 min T1-nya 0. Sehingga 4 per 2 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan rata-ratanya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 2. Pada suatu gas ideal, dalam suatu wadah yang volumenya V, tekanannya P, dan suhunya T, jika suhu gas bertambah menjadi 4T dan tekanannya berkurang menjadi setengah P, maka volume gas menjadi, nah kita tuliskan dulu apa yang diketahui, misalkan ini ada V keadaan 1 atau V1 sama dengan V, P1-nya sama dengan P, dan T1-nya sama dengan T. Nah, untuk yang keadaan 2, T2-nya menjadi 4T, tekanannya atau P2-nya menjadi setengah P, yang ditanyakan berapakah volume keduanya. Volume pada keadaan kedua atau V2 sama dengan berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Sekarang kita masukkan nilainya. P1 tadi adalah P, V1-nya V, per T1-nya T. Sama dengan P2-nya yaitu setengah P, V2-nya yang akan dicari per T2-nya yaitu 4T. Antara ruas kiri dan ruas kanan yang sama bisa kita coret. Ini P-nya kita coret, T-nya juga kita coret, sehingga V itu sama dengan setengah V2 per 4. Atau 4-nya kita pindah ke kiri, jadinya 4V sama dengan setengah V2. Sehingga ketemu V2 sama dengan 8V. Nah, inilah volume pada keadaan 2, yaitu 8V. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Seorang sedang mengendarai motor, tiba-tiba disalip bus dari belakang yang bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti ini diketahui kecepatan bus atau VB gitu ya, 72 km per jam. Setelah menyalip, bus menjauh sambil membunyikan klakson yang mempunyai frekuensi 720 Hz. Berarti ini frekuensi sumbernya, yaitu 720 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, itu berarti V-nya sama dengan 340 meter per sekon, dan frekuensi klakson yang didengar oleh pengendara motor adalah 700 Hz. Berarti itu frekuensi yang didengar atau VP, 700 Hz.
maka kecepatan bergerak pengendara motor tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah VP-nya, kecepatan pendengarnya berapa gitu ya. Nah ini kalau diilustrasikan, berarti pengendara motor itu misalkan yang ini, dia bergerak ke arah kanan. Ini VP, terus ada bus yang menyalip, berarti kalau menyalip dia arahnya juga ke kanan, ini VP-nya. Nah, nanti busnya ini akan mendahului si pengendara atau menjauhi gitu ya, sedangkan si pengendara nanti akan menyusul. Berarti posisinya pengendaranya ada di belakang, busnya ada di depan. Ini busnya VP, ini VP. Berarti bus menjauhi pendengar, sedangkan pendengar mendekati bus gitu ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan efek Doppler di mana Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Perlu diingat dahulu, Vp itu bernilai positif ketika dia mendekati sumber. Nah, Vp bernilai negatif ketika menjauhi sumber. Nah, berkebalikan dengan Vs akan bernilai positif ketika dia menjauhi pendengar, dan Vs akan bernilai negatif ketika dia mendekati pendengar. Oke, dari yang diketahui ini kita setarakan dulu satuannya, karena kecepatan ini menggunakan kilometer per jam, kita rubah dulu menjadi meter per sekon. Berarti yang Vb kita rubah, Vb sama dengan 72 dikali 1000 per 3600 meter per sekon. Kita coret, ini 3600 ya. Nolnya kita coret 2, 72 dibagi 36, ini 2, berarti 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Itu kecepatan Vb-nya atau kecepatan busnya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya ini ke persamaan. Fp, frekuensi yang didengar tadi yaitu 700, sama dengan V ini adalah kecepatan di udara, yaitu 340, ditambah karena Vp-nya ini mendekati sumber atau mendekati bus, maka Vp ini bernilai positif, plus Vp per 340. Nah, sumbernya ini kan menjauhi pendengar, berarti sumbernya ini juga bernilai plus. Vs tadi kan bus, berarti sama dengan Vb, yaitu 20 meter per sekon dikali Fs-nya 720. Berarti ini 700 sama dengan 340 ditambah Vb per 360 ya, 340 ditambah 20 yaitu 360 dikali 720. Nah, ini bisa kita coret, ini hasilnya 2, sehingga nanti ketemunya 340 plus Vp sama dengan 700 per 2 atau sama dengan 350, sehingga Vp sama dengan 350 dikurangi 340 yaitu 10 meter per sekon. Nah, tapi di soal mintanya kilometer per jam. Caranya gimana? Vp sama dengan nilainya tadi 10. Nah, kalau yang ini tadi kan kilometer per jam dirubah menjadi meter per sekon, itu dikalikan 1000 per 3600. Kalau sekarang dibalik, dari meter per sekon dirubah menjadi kilometer per jam, berarti ini juga dibalik, dikalikan 3600 per 1000. Oke, kita coret 02-nya, 10-nya ini kita coret, sehingga ketemunya yaitu 36 km per jam. Nah, inilah kecepatan si pengendara motor. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang miring berada pada ketinggian, ini yang dicari perbedaan bidang miringnya gitu ya, perbedaan ketinggian bidang miringnya, atau yang ditanyakan H. H-nya sama dengan berapa gitu ya. Oke, kalau digambarkan nanti gambarnya akan seperti ini.
Nah, gambarnya akan seperti ini bidang datarnya licin, misalkan di sini ada balok, dia bergerak ke sana, VA misalkan sama dengan 1 meter per sekon, terus di sini baloknya mencapai bidang datar, bergerak ke kanan dengan kecepatan, misalkan VB sama dengan 2 meter per sekon. Misalkan yang ini tadi kan atas, berarti ini titik A atau posisi A, sedangkan yang di sini adalah posisi B-nya. Nah, yang ditanyakan itu perbedaan ketinggian antara bidang datar atas dengan bidang datar bawah. Atau kalau kita gambarkan itu adalah hanya ini. Misalkan ini H, gitu ya. Nah, kalau di sedangkan lintasan bidang miringnya ini, itu kita misalkan sebagai S-nya. Nah, jarak miringnya atau sisi miringnya ini adalah S, misalkan seperti itu. Nah, kita ambil segitiga ini, segitiga bidang miring ini kalau kita ambil jadinya nanti kurang lebih akan seperti ini, di mana di sini sudutnya 30, di sini ada H, di sini ada S. Nah, teman-teman harus ingat di mana sin 30 sama dengan, sin itu kan demi, depan miring, depannya itu adalah H, miringnya adalah S. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari S sama dengan H per sin 30, yaitu H per sin 30 sama dengan setengah, maka S-nya sama dengan 2H. Nah, untuk apa S ini nanti? S ini nanti akan dipakai untuk menentukan berapakah ketinggiannya. Nah, caranya gimana untuk menentukan ketinggian? Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik atau EMA, EM di titik A sama dengan EM di titik B, gitu ya. Nah, ini apabila energinya dia kekal. Tapi karena di sini tadi, di bidang miring ini tadi ada gaya gesek, maka dia energinya tidak kekal. Ada gaya yang menghambat ketika dia bergerak di bidang miring, yaitu ada usaha dari gaya gesek yang menghambat perjalanan benda ini, sehingga energi mekanik di titik A itu sama dengan EMA dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, persamaannya jadi seperti ini, gitu ya. Tapi kalau misalkan ini bidangnya licin, bisa langsung EMA sama dengan EMB. Tapi karena ini bidangnya kasar, berarti dia ada gaya hambatnya, gaya gesek, sehingga ada usaha yang mengurangi energinya. Oke, kita tuliskan persamaannya. Energi mekanik di titik A, karena dia berada pada ketinggian, berarti dia punya EP. Berarti EPA ditambah, karena dia punya kecepatan, berarti ada energi kinetik. Ada EKA dikurangi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sama dengan, nah di titik B ini sebagai titik acuan, kita anggap tingginya sama dengan 0. Berarti di titik B ini hanya punya energi kinetik atau EKB. Kita uraikan persamaannya, EP itu sama dengan mg kali H ditambah setengah MVA kuadrat min W itu kan F kali S. Karena ini usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, berarti gaya gesek dikali S. Sama dengan setengah MVB kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Tadi masanya, berarti ini M-nya 2 kg. Ini kecepatan di A, VA. Ini ada gaya gesek F. Ini ada kecepatan di B atau VB. Dan ini ada nilai G-nya. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan ya. Masanya tadi 2, G-nya 10, H ini yang dicari, ditambah setengah masanya kali 2, VA-nya tadi adalah 1, dikuadratkan, min V atau gaya geseknya tadi adalah 7 Newton. Nah, S-nya ini kita pakai yang S ini tadi, yaitu 2H, sama dengan setengah kali 2 kali VB-nya yaitu 2, 2 kuadrat. 20H ditambah 1 min 14H sama dengan, ini setengah sama 2 dicoret, 2 kuadrat yaitu 4. 20H dikurangi 14H itu sama dengan 6H, sama dengan 4, ini ada plus 1, pindah ke ruas kanan jadinya 4 min 1. Sehingga H sama dengan 3/6 atau 0,5 meter. Nah, inilah perbedaan ketinggian bidang datarnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5.
Pada percobaan efek fotolistrik diperoleh potensial penghenti Vs1 untuk penyinaran dengan panjang gelombang 500 nanometer dan potensial penghenti 2 volt untuk penyinaran dengan panjang gelombang 400 nanometer. Jika panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer, berapakah nilai Vs1-nya? Gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan ketika menggunakan potensial penghenti Vs1 itu digunakan untuk panjang gelombang 500 nanometer. Nah, ketika potensialnya menggunakan 2 volt itu digunakan untuk panjang gelombang yang nilainya 400 nanometer. Nah, di mana ada panjang gelombang ambang atau lambda 0 sama dengan 600 nanometer, berapakah nilai Vs1-nya tadi, gitu ya. Nah, kita menggunakan percobaan pada efek fotolistrik menggunakan suatu energi di mana energi yang ditembakkan pada efek fotolistrik itu sama dengan energi ambangnya ditambah dengan energi kinetiknya. Nah, energi ini sama dengan Hc per lambda sama dengan energi ambang atau OE0 itu sama dengan Hc per lambda 0. Sedangkan untuk energi kinetiknya yaitu Q atau muatan elektronnya atau muatan partikelnya dikalikan dengan potensial penghenti atau V. Nah, sekarang kita akan mau mencari V-nya atau kita bisa tuliskan Q kali V sama dengan Hc per lambda min Hc per lambda 0 atau dituliskan menjadi Hc dalam kurung 1 per lambda min 1 per lambda 0 gitu ya. Nah, di soal ini yang berubah itu hanya potensial penghenti dan panjang gelombangnya. Hc ini adalah suatu ketetapan, nanti nilainya sama Q, partikelnya itu kan juga sama. Berarti ini juga tetap nanti, atau bisa kita tuliskan Q sama dengan Hc per V dikali 1 per lambda min 1 per lambda 0. Gitu ya. Karena di sini ada peristiwa, misalkan ini peristiwa 1, ini peristiwa 2, kita bisa sama dengankan. Di mana Q1 itu sama dengan Q2. Berarti Hc per V, ini berarti V1 dikali 1 per lambda min 1 per lambda 0 sama dengan Hc per V2 dikali 1 per lambda, ini lambdanya lambda 1, lambda 0-nya kan sama. Nah, ini tadi ada perkataan sama. Berarti ini lambda 2 min 1 per lambda 0-nya. Hc itu suatu konstanta, kita coret saja. Nah, berarti yang di sini kita masukkan nilainya 1 per V1-nya, yaitu Vs1, potensial penghenti 1 yang akan kita cari, kali 1 per lambdanya, yaitu 500, min 1 per 600, sama dengan 1 per V2-nya, nilainya 2, dikali 1 per lambda 2-nya, yaitu 400, min 1 per 600. Nah, ini nolnya bisa kita coret semua ya teman-teman. Ini kan sebenarnya 1 per 100 bisa kita keluarkan, nanti dicoret dengan ruas kanan. Atau nolnya ini kita coret semua. Tinggal yang sini nanti 1 per 5 dikurangi 1 per 6, yang kanan 1 per 4 dikurangi 1 per 6 gitu ya. Bisa kita tuliskan 1 per Vs1, langsung saja kita samakan penyebutnya menjadi 30, berarti di sini 6 min 5 sama dengan 1 per 2, kita samakan penyebutnya jadi 12, di sini 2, di sini 3 dikurangi 2 gitu ya. Nah, hasilnya di sini 1 per Vs1 sama dengan dikali 1 per 30, tadi kan 6 min 5, 1 per 30 sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 12. Ini kita kali silang boleh, yang 2 sama 12 ini kita pindah ke ruas kiri, Vs1 dikali 30 kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 2 dikali 12 sama dengan Vs1 dikali 30 atau Vs1 sama dengan 2 kali 12 per 30. Oke, kita sederhanakan, dibagi 6 ini 2, dibagi 6 ini 5. Hasilnya yaitu 4 per 5 atau 0,8
volt. Nah, inilah potensial penghenti pada peristiwa 1. Oh, maaf, jawabannya adalah 0,8 yaitu yang C gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Sebuah benda bermasa m0. Usaha yang diperlukan agar partikel tersebut memiliki energi total 1,5 m0 C kuadrat dari keadaan diam adalah. Nah, energi total E itu sama dengan E0 plus energi kinetik. Sedangkan di soal yang ditanyakan adalah W atau usahanya sama dengan berapa. Kalau teman-teman masih ingat persamaan usaha, W itu bisa sama dengan F kali S atau W sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Nah, dari kasus soal nomor 6 ini kita bisa menggunakan persamaan yang kedua ini, yaitu W sama dengan perubahan energi kinetik, karena ini nanti ada hubungannya dengan EK. Atau W sama dengan EK itu juga boleh gitu ya. Oke, berarti karena W sama dengan EK, dari persamaan ini kita mencari nilai EK-nya, yaitu EK itu sama dengan E min E0. E itu adalah energi totalnya. Energi total itu sama dengan 1,5 M0 C kuadrat. Sedangkan E0 energi pada saat dia diam, di mana energi E itu sama dengan massa dikali C kuadrat gitu ya. Berarti kalau E0 energi diamnya berarti menggunakan massa diam yaitu M0 kali C kuadrat. Inilah nilai E0-nya. Kita masukkan ke persamaan ini, min E0 yaitu M0 C kuadrat. Sama dengan ini 1,5, ini tuh sebenarnya ada angka satunya gitu ya teman-teman, tapi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Berarti 1,5 dikurangi 1 yaitu 0,5 M0 C kuadrat. Nah, itulah usaha yang dilakukan oleh benda tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan latihan-latihan soal TKA Fisika sesuai dengan FR yang gelombang pertama. Nah, untuk teman-teman, ini bukan soal asli, ini adalah soal yang tipe soalnya itu mirip dengan yang keluar di UTBK gelombang pertama kemarin. Yang penting teman-teman banyak latihan soal, teman-teman pahami bagaimana konsep pengerjaannya. Jadi nanti ketika ada soal yang sedikit berubah, atau mungkin yang ditanyakan itu ganti, atau mungkin yang angkanya itu ganti, jadi teman-teman tetap masih bisa mengerjakan soalnya. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian semua lancar menjalani UTBK gelombang kedua dan diterima di jurusan yang kalian inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.